Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semuanya? Kembali lagi di channel Tani Keren. Dan kali ini saya berada di lahan belakang rumah, di kebun belakang rumah. Nah, di sini nanti rencana ini akan saya persiapkan untuk tanam cabai. Nah, cabai yang akan saya gunakan, akan saya tanam itu cabai rawit sama cabai besar, CRM sama CMB. Oke, ini masih ada jagungnya. Nah, sebenarnya ini lahan ini biasanya saya tanam tomat sobat tani. Sebelum-sebelumnya, sebelum ada jagung ini saya tanam tomat. Tahun sebelumnya tomat, sebelumnya lagi tomat lagi, tomat terus menerus. Nah, kata orang, nah itu kalau tanah terus-terusan ditanami sayur satu macam terus-terusan, itu nanti akan berpengaruh pada unsur tanahnya. Nah, unsur hara pada tanah ini akan berpengaruh, semakin lama akan semakin berkurang, semakin menurun, sehingga menyebabkan kualitas tanaman itu semakin lama tidak semakin baik, tapi malah semakin jelek. Rumatannya atau perawatannya semakin sulit. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya karena saya mendengar informasi seperti itu, jadi dengan terpaksa saya selingi dengan tanam jagung, karena memang untuk selingan tanaman itu kalau tidak jagung, kacang tanah itu yang bagus. Nah, ini saya tanam jagung agar supaya ya bisa dibuat bakar-bakar lah, enak seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah, persiapan nanti itu untuk gulutannya, ini akan saya buat gulutan sekitar 80 cm. Jadi kalau sama jalannya ini 40, di sini 80, berarti sekitar 120 semuanya. Kalau gulutannya saja 80 cm. Ini nanti akan saya isi dua tanaman, dua cabai, satu cabai kecil, satu cabai besar. Seperti itu sobat tani. Kemudian untuk pupuk yang akan saya gunakan, saya hanya menggunakan pupuk kandang, pupuk kohe ayam. Tidak ada dasaran pupuk kimia, karena sesuai dengan pengalaman saya, kalau pupuk kandangnya itu bagus, kalau pupuk kandangnya itu banyak, tidak memerlukan pupuk kimia. Tapi kalau pupuk kandangnya kurang atau mungkin jelek, kita akan memerlukan pupuk kimia, dan itu tidak sebagus pupuk kandang. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, nah ini pengalaman saya, ya mungkin pengalaman yang lain berbeda, tapi kalau untuk pengalaman saya, ketika saya menggunakan pupuk kandang tidak sebagus yang asli, atau tidak bagus lah istilahnya, pupuk kandangnya tidak bagus atau tidak banyak atau sedikit, terus kemudian mengandalkan pupuk kimia, itu tanamannya tidak sebagus ketika saya menggunakan pupuk kandang asli dan banyak tanpa pupuk kimia sobat tani. Nah, itu catatan yang akan saya ingat. Jadi ketika saya tanam, saya harus menyiapkan pupuk kandang asli dan banyak. Banyaknya berapa? Oke, sekarang saya contohkan. Ini tanahnya, lahannya, kebunnya. Ini panjangnya dari sini ke sana itu sekitar mungkin 15 meter. Nanti rencana satu gulut, satu bedeng itu akan saya isi satu karung pupuk kohe ayam asli. Jadi sangat banyak sekali, sangat tebal sekali pupuk kandangnya. Nah, harapannya memang agar supaya tanamannya bagus, tanamannya kuat, tanamannya sehat. Berbeda dengan yang pupuknya tidak bagus, atau pupuknya tidak banyak, atau pupuknya tidak asli, atau mungkin pakai pupuk kimia. Saya yakin akan berbeda. Nah, oke, selanjutnya untuk pembibitannya nanti akan saya bibit di sini. Nah, ini. Nah, itu sebenarnya sudah ada pembibitan, cuman bukan punya saya, itu punyanya Mbak, cuman di tanah ini. Nah, nanti rencana saya sendiri akan membuat pembibitan di sini. Cabai rawit sama cabai besar. Nah, untuk jenisnya saya mungkin akan menggunakan cabai rawit mereknya Ori.
Terus untuk yang cabai besar biasanya kalau saya pakai yang sebelum-sebelumnya itu saya pakai cabai panter yang paling besar, bukan yang tanggung tapi yang besar, panter atau pilar. Nah seperti itu yang cabai-cabai besar. Kalau yang tanggung saya jarang tanam, biasanya kalau cabai itu cabai besar, kalau nggak cabai besar ya yang cabai rawit. Oke sobat tani semuanya, mungkin itu sekilas dari saya. Ini tadi saya meninjau lahan, meninjau kebun yang akan saya tanami rencananya. Saya tanam cabai rawit. Seperti apa? Ternyata masih seperti ini, masih ada tanaman jagungnya. Jadi ditunggu saja ini sampai habis, sampai seperti itu habis, baru saya akan mulai istilahnya membajak, mencangkul dan sebagainya, membuat bedengan agar supaya nanti siap untuk menyambut musim penghujan tahun depan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.